semuanya, selamat datang di Lumitsok. Saya Ashila dan hari ini kami akan membahas sebuah isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu efisiensi anggaran negara. Nah, apa sih efisiensi anggaran itu? Secara sederhana, efisiensi anggaran adalah upaya untuk memaksimalkan hasil dengan biaya seminimal mungkin. Nah, pada saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran negara dengan alasan efisiensi. Anggaran berbagai kementerian dan lembaga dipangkas, transfer dana ke daerah dikurangi, dan proyek-proyek tertentu proyek-proyek tertentu terpaksa mengalami penyesuaian. Namun, di sisi lain, jumlah kementerian justru bertambah. Kabinet yang sebelumnya lebih ramping, kini diperluas, membawa konsekuensi anggaran tambahan untuk operasional, gaji, serta fasilitas bagi para pejabat baru. Pertanyaannya, apakah ini sebuah strategi yang memang diperlukan atau justru sebuah kontradiksi dalam kebijakan fiskal negara? Nah, untuk membahas isu ini secara lebih mendalam, di sini saya tidak sendirian. Kali ini, kami mengundang beberapa tamu spesial yang akan memberikan pandangan mereka tentang efisiensi anggaran di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Nah, pertama, bersama kita ada Kak Sigit, seorang siswa yang akan membagikan pandangannya tentang bagaimana pemangkasan anggaran ini bisa berdampak pada sektor pendidikan. Halo Kak. Kemudian hadir pula Kak Kaisan, seorang direktur yang akan memberikan pandangannya di sektor pekerjaan umum. Pagi Kak. Pagi. Selanjutnya ada Kak Dea yang aktif di sektor perhubungan. Halo Kak. Nah, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, bagaimana sih pemangkasan anggaran ini berdampak langsung terhadap sektor Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya ingin menanggapi untuk pertanyaan pertama ya. Pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, pengurangan tenaga kerja, serta turunnya pemeliharaan fasilitas publik. Sektor pekerjaan umum sangat bergantung pada ketersediaan dana untuk menjalankan proyek, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur. Jika anggaran dipangkas, resiko jalan rusak, bangunan terbengkalai, dan layanan publik yang kurang optimal akan meningkat dalam infrastruktur nasional serta meningkatnya biaya perbaikan yang lebih besar akibat kurangnya pemeliharaan sejak dini. Untuk pertanyaan yang pertama, ini tentang dampak langsung dan dampak jangka panjang efisiensi terhadap sektor pendidikan itu sendiri. Nah, di sini saya sebagai siswa tentunya sangat merasakan dampak tersebut. Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan ini dapat langsung berdampak pada fasilitas sekolah, bantuan pendidikan, serta kualitas pembelajaran. Misalnya, jika anggaran untuk pengadaan buku, laboratorium, atau beasiswa dikurangi, maka siswa dan berbagai latar belakang ekonomi akan sangat kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan sebuah kesenjangan sosial pendidikan yang semakin lebar, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pemotongan dana juga bisa menghambat inovasi pendidikan seperti pengembangan kurikulum berbasis teknologi atau pelatihan guru. Nah, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, pemangkasan anggaran untuk sektor perhubungan ini akan sangat berdampak pada pemeliharaan infrastruktur. Contohnya seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan juga bandar udara. Dengan anggaran yang berkurang, proyek perbaikan atau pengembangan bisa tertunda yang memiliki potensi meningkatkan resiko kecelakaan dan memperburuk kenyamanan pengguna transportasi. Dalam jangka panjang, pengurangan investasi dalam transportasi publik juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang. Untuk pertanyaan yang kedua, pemerintah beralasan bahwa pemotongan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, menurut Anda, apakah efisiensi ini benar-benar tercapai atau justru malah menurunkan kualitas layanan di sektor Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pemerintah menyatakan bahwa pemotongan anggaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, pengurangan dana justru beresiko menurunkan kualitas layanan. Efisiensi seharusnya berarti meningkatkan produktivitas, dengan dengan sumber daya yang ada. Bukan sekedar mengurangi anggaran tanpa perencanaan matang. Ketika anggaran dikurangi secara drastis,
proyek bisa tertunda atau tidak selesai dengan baik. Kualitas konstruksi dapat menurun karena keterbatasan dana, dan tenaga kerja bisa berkurang, yang akhirnya menurunkan efektivitas kerja di lapangan. Untuk pertanyaan yang kedua ini, efisiensi ini akan memperbaiki sektor pendidikan atau malah menyebabkan penurunan kualitas. Nah, menurut saya sendiri sebagai siswa, pemerintah mungkin beranggapan bahwa dengan memangkas anggaran, sektor pendidikan bisa jauh lebih efisien dalam pengelolaannya. Namun, maaf, saya ulangi lagi. Namun, efisiensi seharusnya tidak hanya diukur dari pengurangan anggaran saja, tetapi dari bagaimana sumber daya itu dikelola, agar tetap memberikan hasil yang maksimal. Jika pemotongan anggaran justru menyebabkan kurangnya tenaga pengajar berkualitas, fasilitas belajar yang terbatas, dan akses pendidikan yang semakin sulit, maka kebijakan ini malah akan berujung pada penurunan kualitas selain pendidikan. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut saya efisiensi bisa tercapai jika pemotongan anggaran dilakukan dengan strategi yang tepat. Misalnya dengan digitalisasi sistem transportasi atau mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Namun, jika pemangkasan anggaran berdampak pada pengurangan layanan transportasi umum, keterlambatan proyek infrastruktur atau penurunan standar keselamatan, maka justru akan menurunkan kualitas layanan dan berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, akan tetapi untuk saat ini, pemangkasan anggaran malah menyebabkan dihilangkannya subsidi transportasi, yang mana subsidi ini sangat berdampak signifikan untuk kelancaran angkutan publik di daerah terpencil, terluar, dan juga tertinggal. Jika subsidi dihilangkan, maka akan ada kelumpuhan ekonomi pada daerah itu. Jika Anda memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran di sektor Anda, bagaimana cara Anda untuk menyeimbangkan antara penghematan dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran, saya akan menekankan strategi yang dimana itu akan bisa memastikan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan. Yang pertama itu adalah prioritasi proyek, yang dimana prioritasi proyek ini maksudnya itu adalah memastikan anggaran dialokasikan pada proyek yang memiliki dampak terbesar bagi masyarakat, seperti infrastruktur vital dan juga pemeliharaan yang rutin. Yang kedua itu adalah optimalisasi penggunaan dana, yang dimana mengurangi pemborosan dan mengadopsi teknologi terbaru dalam konstruksi, digitalisasi, manajemen proyek, serta melakukan pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan dan kompetitif. Yang ketiga itu adalah kemitraan dengan sektor swasta, yang dimana menggunakan skema kerjasama pemerintah swasta, yang biasa kita tahu itu PPP ya, untuk proyek-proyek besar guna mengurangi beban anggaran negara. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan audit berkala, yang dimana menerapkan sistem pengawasan ketat dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal dan tidak ada kebocoran dana. Jadi seperti itu Mbak Sila, terima kasih. Pertanyaan ketiga itu tentang apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki wewenang dalam merubah kebijakan ini ataupun memperbaiki kebijakan ini. Jika saya memiliki wewenang tersebut dalam mengelola anggaran pendidikan, saya akan lebih menekankan pada optimalisasi penggunaan dana daripada sekedar pemotongan. Salah satu cara adalah dengan mengefisiensikan pengeluaran non-esensial, seperti birokrasi yang selalu panjang dan atau proyek yang tidak terlalu mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, saya juga akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kebutuhan esensial, seperti pelatihan guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Nah, selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta atau pemanfaatan teknologi bisa juga menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Menurut saya, pemangkasan anggaran seharusnya tidak dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan di setiap sektor. Jika efisiensi memang menjadi tujuan, maka sebaiknya menurut saya dilakukan dengan pendekatan yang lebih cerdas, seperti menekankan anggaran yang kurang prioritas, lalu bukan memangkas hal-hal esensial seperti pendidikan. Nah, menurut saya pendidikan ini adalah salah satu hal-hal yang sangat penting dalam Indonesia ini. Sektor yang sangat penting menurut saya, sebab tanpa pendidikan yang berkualitas, masa depan generasi penerus akan semakin sulit. Karena masa depan Indonesia tentunya ditentukan oleh generasi-generasi sekarang yang sedang
menuntut ilmu ataupun sedang berjuang di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, jika memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, mungkin beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan prioritasi proyek, yang melakukan fokus pada infrastruktur yang paling kritis dan berdampak luas terhadap masyarakat. Tidak semua proyek harus dijalankan bersamaan. Nah, anggaran ini bisa difokuskan pada infrastruktur yang paling mendesak dan yang butuh perbaikan seperti jalanan utama, jembatan yang rawan rusak, atau jalur kereta yang sering digunakan. Yang kedua yaitu melakukan optimalisasi sumber daya, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien seperti pemeliharaan berbasis data, misalnya sistem pemantauan, lalu lintas berbasis AI yang melakukan pemeliharaan prediktif menggunakan sensor agar perbaikan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan parah. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan kemitraan dengan swasta. Nah, kita bisa meningkatkan skema Public-Private Partnership atau PPP untuk mendukung pendanaan proyek infrastruktur di mana pihak swasta membantu membiayai pembangunan infrastruktur dengan sistem bagi hasil. Itu dia obrolan kita hari ini tentang efisiensi anggaran dengan berbagai perspektif dari berbagai sektor yang terkena dampak dari efisiensi anggaran yang diberlakukan. Jelas bahwa efisiensi ini bukan sekedar memangkas angka, tapi bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijak dan tepat sasaran. Semoga diskusi ini dapat membuka wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Audio Jungle.